sudah hadir di hari ini. Dan kajian kita hari ini seperti biasa kita membahas kitab Manhajus Shalihin yang insya Allah adalah di halaman 70 untuk hari ini. Dan tata tertib seperti biasa mohon dapat menonaktifkan atau men-silent atau men-vibrate handphonenya masing-masing. Dan bagi para jamaah yang membawa anak kecil mohon dapat diamankan agar tidak mengganggu jalannya kajian. Untuk sesi tanya jawab insya Allah akan kita berikan nanti waktunya di akhir acara. Begitu juga dengan jamaah kita yang online lewat live-nya Sahira. Insya Allah nanti juga akan diperkenankan untuk bertanya langsung kepada Ustaz. Untuk mempersingkat waktu kajian ini, marilah sama-sama kita meluruskannya untuk dapat sama-sama menimba ilmu bersama Ustaz ya. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenceng kayaknya ya. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Fa inna khairal kalami kalamullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Amma ba'd. Ibu-ibu semua rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita bisa kembali berjumpa di pagi hari ini untuk kita membahas ayat-ayat Allah dan juga hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana mengikuti keduanya, mengambil hidayah dari keduanya adalah sumber dari kebahagiaan yang akan didapatkan oleh setiap manusia. Allah Ta'ala mengatakan di surat Taha, "Faman ittaba'a hudaya fala yadhillu wa la yashqa." Barang siapa yang mengikuti hidayahku, maka dia tidak akan tersesat dan dia pun tidak akan sengsara. Oleh karena itu, orang yang mau hidup dengan bahagia di dunia dan juga di akhirat, makanya dia itu hendak untuk mengikuti hidayahnya Allah Azza wa Jalla. Allah menjamin dia tidak akan tersesat dan tidak akan sengsara. Sebagian kaum muslimin, bahkan sebagian manusia, mereka mengatakan bahwasanya kami mencari kebenaran. Bahkan sebagian mengatakan kami mencari Tuhan. Sebagian yang lain dalam posisi, Ustadz ini kajian banyak, macam-macam jenisnya, ustadznya pun banyak, berbagai macam yang disampaikan sama mereka dengan materi dan retorika yang berbeda-beda, dan semua merasa bahwasanya dia yang ada di atas kebenaran, yang padahal terkadang apa yang mereka sampaikan saling bertolak belakang satu sama lain. Kadang yang satu menyampaikan untuk melakukan, yang satu menyampaikan untuk jangan dilakukan. Kita lihat yang sedang ramai
ketika seorang ustadz menulis sebuah tulisan mengajak kaum muslimin untuk bertawakal kepada Allah, entah ketika dolar itu melemah atau dolar itu menguat, karena yang memberikan rizki itu Allah. Orang-orang yang mengomentari tulisan ini itu memiliki pendapat yang ternyata berbeda-beda. Ada sebagian yang mendukung perkataan ini, ada sebagian yang menyerang perkataan ini, bahkan menyerang ustadznya juga. Kita lihat dua kubu merasa dirinya yang ada di atas kebenaran, maka tidak mungkin keduanya itu dianggap benar. Pasti salah satunya yang benar, salah satunya salah. Maka apa jalan keluarnya ketika banyaknya pemikiran, banyaknya sekte, banyaknya kelompok? Allah mengatakan tadi, "Famanittaba'a hudaya fala yadhillu wa la yashqa." Barang siapa yang mengikuti hidayahku, kata Allah, maka dia tidak akan tersesat, tidak akan sengsara. Ayat ini mengajak kita semua, kalau kita mau cari kebenaran, maka carilah dari Al-Quran. Karena orang yang ngikutin Al-Quran, dia nggak bakal sesat, dia tidak akan sengsara. Ini jaminan dari Allah. Kita bingung dengan banyaknya kajian, dengan macam-macam pemikiran yang mereka bawa. Maka timbang pemikiran mereka dengan apa yang Allah firmankan dalam Al-Quran. Masyarakat bisa berpendapat, bisa beropini, tapi Imam Malik mengatakan kullun yu'khadhu wa yurad. Setiap orang itu perkataannya bisa diambil, bisa ditolak. Illa sahibu hadzal qabr, kecuali perkataannya orang yang dikuburkan di sini, kata Imam Malik, yaitu maksudnya adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu bagaimana Ustadz? Ketika tadi ada orang yang mengatakan, Ustadz mengatakan, dalam kondisi dolar lemah dan kuat, kita harus tetap tawakal sama Allah, karena tetap Allah lah yang memberikan rezeki kepada kita. Apakah ini statement yang benar atau ini statement yang salah? Maka kembalikan kepada Al-Quran, kembalikan kepada hadis Nabi SAW. Kalau kita lihat dalam Al-Quran, di antara di surat At-Talaq yang sering kita baca di ayat yang ketiga dan keempat, Allah mengatakan, "Wa man yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan memberikan kepadanya jalan keluar, memberikan kepadanya rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Kemudian Allah mengatakan, "Wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh." Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah akan mencukupi dirinya. Allah menjelaskan di sini, orang yang punya masalah, untuk dia melakukan dua hal. Yang pertama bertakwa, yang kedua bertawakal. Orang yang bertakwa akan diberikan jalan keluar. Orang yang bertawakal akan dicukupkan sama Allah. Apakah ada yang berani mengatakan ayat ini tidak salah katanya, tapi kurang cocok untuk disampaikan sekarang di saat dolar sedang menguat,
di saat ekonomi sedang susah, harusnya orang-orang itu disuruh untuk bekerja keras. Orang-orang itu yang suka korupsi disuruh untuk berhenti korupsinya, mengembalikan dana rakyat, uang rakyat. Bukan cuma sekedar disuruh tawakal. Maka kita sampaikan bahwasanya memerintahkan untuk tawakal bukan berarti melarang untuk berikhtiar. Mengingatkan seorang untuk tawakal bukan berarti menyuruh orang untuk tidak perlu berusaha. Dia sedang menyampaikan suatu poin yang memang harus ditekankan dan banyak dilupakan oleh masyarakat. Adapun poin berusaha, terkadang manusia tidak perlu untuk disuruh untuk berusaha. Itu sudah menjadi fitrahnya mereka. Mereka tahu kalau lapar harus apa? Makan, ya kan? Itu kan fitrah. Orang kalau nggak punya duit, ya cari duit. Itu fitrah. Tapi yang sering dilupakan sama sebagian manusia adalah ketika dia mencari makan, ketika dia mencari uang, untuk tawakal sama Allah. Untuk tetap meyakini Allah yang memberikan kepadanya rizki. Itu yang sering dilupakan sama sebagian orang. Maka poin ini harus diingatkan. Ini sekali lagi kita bisa pahami. Apakah statement Ustadz tadi benar atau salah? Maka kita lihat di dalam Al-Quran tadi Allah memang merintahkan kita untuk tawakal. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, Allah akan mencukupi dirinya. Apakah ini berarti berarti Allah lihat? Berarti Allah melarang untuk seorang berikhtiar? Kan enggak seperti itu. Bahkan ikhtiar dan usaha itu adalah penyempurna dari tawakal. Sampai Nabi SAW mengatakan, "Lau tatawakkaluna 'alallahi haqqa tawakkuli la razaqakum kama yarzuqut thair taghdu khimasan wa taruhu bitana." Kata beliau, kalau kalian bertawakal dengan benar kepada Allah, Allah akan memberikan kepada kalian rizki sebagaimana memberikan kepada seekor burung itu rizki. Dia pergi di pagi hari dalam kondisi perutnya kosong, pulang dalam kondisi perutnya sudah kenyang. Nabi sedang menjelaskan di sini, "Lau tatawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkuli." Kalau kalian bertawakal kepada Allah dengan hak, dengan benar, berarti ada tawakal yang salah. Nabi sedang menjelaskan di sini gimana sih tawakal yang benar. Ternyata Nabi menyuruh kita untuk mencontoh seekor burung. Tawakalnya benar kepada Allah. Makanya dikasih rizki. Apa yang dilakukan sama seekor burung kata Nabi? Pergi di pagi hari dalam kondisi perut kosong, pulang di sore hari dalam kondisi perutnya sudah kenyang. Lihat, Nabi memerintahkan kita untuk berikhtiar, untuk usaha. Contoh dari burung ini pergi, pulang, berarti kan kerja, cari makan dia. Allah juga mengatakan, famshu fi manakibiha wa kulu mir rizqi di surat Al-Mulk. Jalanlah kalian ke puncak-puncak dunia ini dan makanlah dari rizki yang ada di sana. Allah merintahkan kita famshu, jalan, cari. Di ayat yang lain Allah mengatakan tadi, barang siapa yang bertawakal kepada Allah, Allah akan mencukupi dirinya. Maka sesuatu itu akan menjadi sempurna kalau keduanya ini tersampaikan. Kalau salah satunya dilupakan, maka nggak bakal sempurna. Maka ini diantara contoh. Kalau kita mengikuti petunjuk dari Al-Quran, dari hadis,
terjamin seorang itu tidak akan sesat dan tidak akan hidup sengsara. Kemudian ibu-ibu semua rahimani wa rahmakumullah, kita akan membahas pembahasan kita dari kitab Manhajus Salikin wa Tawdihil Fiqhi Fid Din, kitab tentang Manhajus Salikin, metode yang harus ditempuh oleh orang-orang yang mau belajar. Dan juga buku ini adalah Tawdihil Fiqhi Fid Din, penjelasan tentang ilmu fikih dalam agama. Kita pernah sampaikan sebelumnya bagaimana syahadat la ilaha illallah itu memiliki syarat agar kalimat tersebut itu bisa bermanfaat bagi kita semua. Apakah semua orang yang berkata la ilaha illallah itu akan mendapatkan manfaatnya, Bu? Hah? Anak tanya ini. Apakah semua orang yang berkata la ilaha illallah akan mendapatkan manfaat dari la ilaha illallah? Setiap orang? Setiap orang? Kalau yang bilang orang munafik gimana? Kalau yang bilang orang munafik gimana? Manfaat nggak la ilaha illallah buat dia? Nah, kan? Berarti ada syarat supaya la ilaha illallah ini bermanfaat buat kita. Para ulama menyebutkan paling tidak ada 7 atau 8 syarat supaya la ilaha illallah itu bermanfaat buat kita. Syarat yang pertama adalah al-ilm. Orang harus punya ilmu. Ini syarat supaya la ilaha illallah itu bermanfaat buat kita. Ilmu. Apa maksudnya? Yaitu kita tahu betul maksud dari la ilaha illallah. Maknanya itu apa? Yang disuruh itu apa? Yang dilarang itu apa? La ilaha illallah itu sebuah perkataan yang ringan. Gampang kan? Oh, cuma ngomong la ilaha illallah. Tapi lihat bagaimana Abu Lahab, bahkan Abu Talib, mereka menolak untuk bilang la ilaha illallah walaupun 1 kali, mereka nggak mau. Sampai-sampai Abu Talib dalam kondisi sekarat mau meninggal, Nabi katakan, ya ammi qul la ilaha illallah. Wahai pamanku, katakan la ilaha illallah. Kalimatan uhajjulaka biha indallah. Sebuah kalimat yang akan aku jadikan hujjah bagimu di hadapan Allah. Katakan. Ternyata di sebelahnya ada Abu Jahal dengan Umayyah bin Khalaf. Mereka mengatakan kepada Abu Talib, atarghabu an millati Abdul Muttalib? Apakah kamu benci dengan agama nenek moyangmu? Diulangi lagi sama Nabi. Katakan la ilaha illallah. Diulangi lagi sama Abu Jahal. Kamu benci sama agama nenek moyangmu? Diulangi lagi sama Nabi. Katakan la ilaha illallah. Diulangi lagi sama Abu Jahal. Kamu benci sama agama nenek moyangmu? Diulangi. Sampai Abu Talib meninggal, tetap menolak mengatakan la ilaha illallah. Ini kan kata singkat, kalimat yang singkat. Kenapa dia nggak mau ngomong? Karena dia tahu konsekuensi dari kalimat tersebut. Dia tahu konsekuensi dari kalimat tersebut. Konsekuensinya berat. Dia tahu ilmunya. Apa yang disuruh, apa yang dilarang dari la ilaha illallah, dia ngerti. Makanya menjadi syarat yang pertama. Kalau kita ketemu sama orang bule ya, orang bule dari Eropa, kafir, datang ke Indonesia, nggak bisa bahasa Indonesia.
ketemu sama dia, kita bilang, Mister, panggil Mister ya? Mister, ikuti perkataan saya. Follow my words, katanya. Ikuti perkataan saya. La, ikuti sama dia. La ilaha, ikutin sama dia. Ilaha. Illa Allah. Allah, kata dia. Nah, udah masuk ke Islam. Nah. Bisa nggak seperti itu? Nggak bisa. Kenapa? Dia nggak ngerti apa maksudnya. Itulah maka syarat yang pertama, itu syarat ilmu tadi. Syarat yang kedua, supaya la ilaha illallah bermanfaat, adalah syarat yakin. Orang mengucapkannya harus yakin. Nggak boleh ada keraguan. Kayaknya sih Islam yang benar. Saya bilang la ilaha illallah, Allah Tuhan satu-satunya. Tapi tetap kemungkinan yang lain benar itu ada, kata dia. Masa iya Tuhan ada ratusan, masa semuanya salah, yang benar Allah aja? Ayo. Nah, itu keraguan, namanya seperti itu. La ilaha illallah adalah sebuah keyakinan 100%. Tahu betul dia, ini adalah kalimat yang benar. Allah memang satu-satunya Tuhan yang berhak untuk dibadahi. Syarat yang ketiga adalah qabul. Qabul itu menerima dengan lapang dada. Hatinya nggak boleh jengkel. Kalau kita dikasih uang, sedih apa enggak, Bu? Hah? Senang kan? Tapi kalau dikasih PR di kajian, ngerasa beban apa enggak? Bu, bulan depan kajian ini, setiap ibu akan saya tunjuk untuk menyetorkan surat An-Naba. Nah, kan? Nah. Sepi langsung katanya. Tuh. Beban kan? Nah. Itu bedakan. Menerima dengan jengkel, dengan beban. Kita ketika meyakini la ilaha illallah, itu harus dengan lapang dada. Benar-benar memang kita terima dengan hati kita. Kemudian syarat yang keempat adalah as-sidq. Jujur. Apa itu jujur? Yaitu apa yang keluar dari lisan itu sama dengan apa yang ada di dalam hati. Itu jujur. Ini bertolak belakang sama apa yang dilakukan orang-orang munafik. Orang-orang munafik, mereka mengucapkan la ilaha illallah, tapi apakah bermanfaat buat mereka? Tidak. Makanya Allah katakan innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Bahwasanya orang-orang munafik itu ada di keraknya neraka. Ada di keraknya neraka. Padahal mereka bilang la ilaha illallah. Kemudian Allah juga menyatakan tentang solatnya orang-orang munafik. Kata Allah, fawailul lil musallin, celaka bagi orang-orang yang solat. Yang dimaksudkan di ayat ini itu orang-orang munafik, karena mereka solat dengan lalai dan dengan riya. Maka orang yang mengucapkan la ilaha illallah itu harus jujur, memang dari dalam hatinya, bukan cuma sekedar jadi kedok, jadi topeng. Kemudian syarat yang nomor 5. Syarat nomor 5 adalah namanya inqiyad. 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 Inqiyad itu artinya tunduk dan patuh. Siap diperintah. Itu inqiyad, tunduk.
Kalau orang sudah mengatakan la ilaha illallah, itu menyatakan ketundukannya kepada Tuhan yang Maha Esa, Allah Azza wa Jal. Dia disuruh sholat, siap. Disuruh memakai hijab yang syar'i, siap. Disuruh pergi haji, siap. Disuruh bayar zakat, siap. Kenapa? Dia tunduk. Dia nggak bakal nego, apalagi kemudian memberontak. La ilaha illallah yang dimiliki sama seseorang tidak akan bisa manfaat kalau dia nggak mau tunduk dengan perintah Allah. Ketika dia mengatakan saya beriman dengan la ilaha illallah, tapi nggak usahlah suruh-suruh saya sholat, kata dia. Nggak usahlah suruh-suruh saya umroh, kata dia, nggak perlu. Nggak perlu suruh-suruh saya ibadah. Dan apa gunanya dia mengucapkan la ilaha illallah? Kalau ada karyawan kerja di sebuah kantor, bos kamu siapa? Pak Agus contohnya. Kamu masuk jam 7 pagi, pulang jam 4 sore. Nggak mau, kata dia. Kerjaan kamu ini, kerjaan kamu itu, nggak mau saya kerjain. Kamu setiap hari ini datang, liburnya 1 minggu 1 kali, nggak mau. Saya mau libur tiap hari. Kira-kira kita bilang apa ke dia? Ya nggak usah kerja di sini. Ngapain kamu masuk kerja di sini kalau nggak mau kerja? Kerjanya tempat lain. Masuk sini nggak mau kerja. Orang ketika masuk Islam, mengakui Allah sebagai Tuhan satu-satunya, maka siap untuk diperintah. Itu namanya inqiyad, patuh. Disuruh pakai baju apa, patuh. Bangun jam berapa, patuh. Itu inqiyad. Kemudian yang nomor 6 adalah ikhlas. Syarat nomor 6 itu ikhlas. Ikhlas yaitu mengucapkannya dengan tulus dan meninggalkan berbagai macam peribadatan kepada selain Allah. Karena lawan dari ikhlas adalah syirik. La ilaha illallah itu menuntut seorang untuk beribadah hanya kepada Allah. Maka itu yang harus dia lakukan. Kemudian syarat yang nomor 7 adalah mahabbah, cinta. Dia melakukan semuanya dengan cinta. Dia melakukan semuanya, segala konsekuensinya, sebagai bentuk rasa syukur atas apa yang Allah anugerahkan kepadanya dari nikmat-nikmatnya. Dia tidak ada keterpaksaan, tidak ada rasa benci di dalam dirinya. Sebagian ulama menambahkan satu lagi, nomor 8. Namanya bara'ah. Bara'ah. Bara'ah itu artinya berlepas diri dari pelaku kesyirikan. Karena seorang muslim bukan cuma diperintahkan berlepas diri dari kesyirikannya, tetapi berlepas diri dari para pelaku kesyirikan. Dan maksudnya adalah tidak menunjukkan loyalitas kepada mereka, tidak menjual orang-orang muslim kepada orang-orang kafir, tidak menolong orang kafir untuk menjatuhkan orang-orang muslim. Itu maksud dari bara'ah. Jadi orang kalau sudah bilang la ilaha illallah, maka loyalitasnya itu kepada orang-orang muslim, sesama yang mengatakan la ilaha illallah. Ini yang dilakukan sama para sahabat Nabi. Ketika mereka masuk Islam, mereka pindah kubu. Tadinya ada di kubu orang-orang musyrik, pindah jadi ada di kubunya orang-orang muslim. Ini namanya loyalitas.
Ketika berperang, ya mereka ada di barisannya orang-orang muslim, bukan di barisannya orang-orang musyrik. Ini dalam istilah Islamnya lebih lengkap adalah al-wala wal bara. Al-wala itu loyalitas, bara itu berlepas diri atau lawan dari loyalitas. Ana menyampaikan ini karena ketika kita belajar fikih, itu adalah salah satunya untuk menyempurnakan inqiyad yang kita miliki. Ketundukan kepada Allah dalam mengamalkan la ilaha illallah. Karena arti dari ketundukan, apapun perintah Allah, ya tunduk. Fikih itu adalah untuk mempelajari apa yang Allah perintahkan. Makanya ada rukunnya, ada wajibnya, ada sunnahnya, dan lain-lain. Nah, kita akan melanjutkan pembahasan kita. Terakhir pembahasan kita sampai mana, Bu? Ada yang ingat? Bab wudu luas. Halamannya beda sama saya, Bu. Tentang apa, Bu? Sifat wudu, Pak. Sifat wudu berniat pada Nah, barakallahu fikum. Iya. Kita menyebutkan bahwasanya untuk seorang bisa sholat, maka hal pertama yang harus dilakukan adalah untuk bersuci terlebih dahulu. Untuk bersuci terlebih dahulu. Di dalam sebuah hadis, Nabi SAW mengatakan, la tuqbalu salatu ahadikum idza ahdatsa hatta yatawadda. Tidak akan diterima salat kalian ketika kalian dalam kondisi berhadas sampai kalian itu berwudu. Ini menunjukkan bahwasanya wudu itu sebagai syarat dari sahnya salat. Tanpa adanya wudu, maka salatnya tidak sah. Dan lebih kita tekankan lagi, tujuan dari wudu adalah untuk mengangkat hadas. Dan kita jelaskan sebelumnya, sebelum salat harus ada dua yang dibersihkan. Yang kedua hadas, yang pertama hadas, yang kedua adalah najis. Yang pertama itu hadas, yang kedua najis. Hadas itu ada dua. Hadas apa? Ada hadas kecil, ada hadas besar. Hadas kecil itu bisa dihilangkan dengan wudu. Adapun hadas besar dihilangkannya dengan mandi. Kalau najis itu dihilangkan dengan dibersihkan. Dihilangkan ainun najasah, waktu itu kita sampaikan. Inti dari najisnya itu harus hilang. Baunya hilang, warnanya hilang, rasanya hilang. Baru kemudian hilang najisnya. Nah, kita masuk ke dalam bab sifatil wudu. Penulis mengatakan, Syekh As-Sa'di mengatakan, wa huwa an yanwiya raf'al hadathi awil wudu lis salati wa nahwiha. Orang ketika berwudu, dia itu harus berniat. Dia harus berniat untuk menghilangkan hadas. Atau berwudu diniatkan sama dia untuk sholat. Ini menjadi rukun wudu yang pertama, yaitu niat. Orang yang cuma sekedar cuci muka atau mandi atau berenang tanpa adanya niat untuk mengangkat hadas, maka mandinya, berenangnya itu tidak mengangkat hadasnya, walaupun dia basah kuyup. Maka kehadiran dari niat itu harus ada. Harus ada. Kemudian kata Syekh, wan niyatu syartun li jamil a'mal min taharatin wa ghairiha. Karena niat itu adalah syarat dari semua amalan, entah dalam masalah bersuci atau selainnya.
Karena Nabi SAW bersabda, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Setiap amalan itu tergantung pada niatnya, dan setiap orang akan mendapatkan ganjaran tergantung apa yang dia niatkan. Ini sudah pernah kita sebutkan sebelumnya. Niat itu memiliki 3 fungsi. Yang pertama, membedakan antara ibadah yang wajib dengan ibadah yang wajib lainnya. Yang kedua, membedakan antara ibadah yang wajib dengan ibadah yang sunnah. Yang ketiga, membedakan antara ibadah dengan adah. Membedakan antara ibadah dengan adah. Adah itu artinya aktivitas sehari-hari. Tenang Bu, saya jelasin. Adah, jadi biar anak kasih istilah Islamnya. Adah itu artinya kebiasaan sehari-hari. Yang pertama tadi, membedakan antara yang wajib dengan wajib yang lainnya. Kalau ada orang dalam kondisi safar, dia baru bisa sholat di waktu asar, dia belum sholat zuhur. Kemudian dia masuk ke masjid, ikut sholat asar bersama jamaah di masjid. Selesai sholat, maka dia harus sholat lagi, yaitu sholat zuhur, karena dia belum sholat zuhur. Kalau dalam kondisi jamaahnya sudah selesai, memang nggak ada jamaah sama sekali, maka dia sholat zuhur, kemudian sholat asar. Dia melakukannya dengan teratur sesuai urutannya, zuhur dan juga asar. Dan ini membutuhkan niat. Nggak bisa dia Allahu Akbar, dia kemudian baca Al-Fatihah. Oh tadi saya belum sholat zuhur. Kalau begitu sekarang saya sholat zuhur dulu. Niat itu tidak bisa dilakukan di tengah-tengah ibadah. Niat itu dilakukan di awal ibadah. Dia tadi pas Allahu Akbar, dia niatkan asar. Ya nggak bisa tiba-tiba dirubah jadi zuhur, itu nggak bisa. Maka ini fungsi dari niat yang pertama, membedakan antara ibadah wajib dengan ibadah wajib yang lainnya. Yang kedua adalah membedakan antara ibadah wajib dengan ibadah yang sunnah. Ketika kita mendengar azan subuh, kemudian kita sholat 2 rakaat. Kalau sholat 2 rakaatnya kita maksudkan untuk sholat qobliyah, maka kita masih punya kewajiban untuk sholat subuh. Tapi kalau sholat 2 rakaatnya kita niatkan untuk sholat subuh, maka sudah gugur kewajiban sholat kita. Dan semuanya ini sekali lagi juga tergantung niatnya. Itu tergantung bagaimana kondisi hatinya. Ini membedakan antara yang wajib dengan yang sunnah. Bisa dipahami ya? Nah, ini kemudian juga diantara contohnya, ini apalagi buat ibu-ibu ini penting, tentang masalah puasa qadha. Tentang puasa qadha. Contohnya kemarin puasa Arafah. Puasa Arafah, dia masih punya hutang puasa. Ramadan kemarin masih ada hutang puasa 5 hari contohnya. Puasa Arafah kemarin dia puasa. Jam 8 pagi dia baru ingat, ini saya masih ada qadha puasa. Atau dia bukan baru ingat, dia mau ganti niat. Adalah saya nggak usah puasa Arafah, saya mau puasa wajib aja di hari Arafah ini. Hitung-hitung ngurangin hutang saya. Ini semua kembali kepada niat. Dan kemudian poinnya juga, puasa wajib, baik itu langsung atau qadha, tidak bisa diniatkan di pagi harinya. Nggak bisa. Jadi tiba-tiba jam 8 pagi, saya mau ganti jadi qadha aja deh ini, ngurangin hutang saya, itu nggak bisa. Karena Nabi SAW mengatakan, man lam yubayyitis siyama minal lail fala siyama lahu.
barang siapa yang tidak meniatkan puasa dari malam harinya, maka fala siyama lahu, tidak ada puasa baginya, yaitu maksudnya dalam puasa wajib. Dan qadha itu puasa wajib. Adapun puasa sunnah itu boleh untuk dilakukan di waktu pagi atau siangnya, itu boleh. Sebagaimana Nabi SAW pernah bangun di pagi hari, kemudian bertanya kepada Aisyah, apakah ada makanan hari ini? Kemudian kata Aisyah, tidak ada. Lalu kata Nabi, kalau begitu aku berpuasa hari ini. Berarti Nabi sebelumnya nggak ada niatan puasa, tapi karena tidak ada makanan, akhirnya Nabi puasa. Nah, ini hanya berlaku bagi puasa sunnah. Nah, jadi ini sekali lagi membedakan, niat itu membedakan antara yang wajib dengan yang sunnah. Kemudian yang ketiga, puasa, niat itu membedakan antara ibadah dengan adah, antara ibadah dengan aktivitas sehari-hari. Contohnya apa? Ya tadi, tentang masalah mandi atau berenang. Orang dalam kondisi hadas, kemudian dia berenang, tidak otomatis itu mengangkat hadasnya dia, kecuali dia melakukannya dengan niat. Ketika dia berenang, dia meniatkan untuk mengangkat hadasnya dia, entah itu hadas kecil atau hadas besar, maka sudah terangkat, sudah. Tapi diniatkan. Kalau tanpa niat, dia udah habis berenang, habis mandi, keluar, sudah lap semuanya, tadi saya sekalian deh, wudu atau ngangkat hadas, nah itu nggak bisa sama sekali. Maka butuh namanya niat. Ini 3 fungsi dari niat. Kemudian, ini menjadi syarat yang pertama dari berwudu. Kemudian yang berikutnya, summa yaqul bismillah. Kemudian hendaknya orang yang mau wudu itu mengucapkan bismillah. Ucapkan bismillah. Atas dasar hadis, Nabi SAW mengatakan la wudu'a liman lam yuzkar ismallahi alaihi. Tidak ada wudu bagi orang yang tidak mengucapkan bismillah. Walaupun hadis ini diperselisihkan kesahihannya, bahkan sebagian mengatakan, Imam Ahmad mengatakan laisa yathbut fi hadzal hadis. Hadis ini itu tidak sahih sama sekali. Tidak sahih sama sekali. Akan tetapi kalau kita mau ngambil jalan yang selamat adalah ini untuk diucapkan. Tetapi jalan yang selamat itu bukanlah hukum. Hukum itu wajib, sunnah, mubah, makruh, haram, itu hukum. Dan secara hukum, karena hadis ini tidak ada berwudu dimulai dengan bismillah, itu tidak ada dasarnya yang sahih, maka secara hukumnya itu tidak ada wajib, tidak ada sunnah juga. Tidak ada. Tapi kalau seorang mau ngambil jalan yang selamat maksudnya ya ngucapin bismillah sebelum wudu, apa susahnya sih? Gitu loh. Kalau ternyata memang disuruh wudu, ya paling nggak kan kita sudah disuruh untuk bismillah, paling nggak kan kita selama ini udah mengucapkan bismillah, kan gampang. Ya, makanya jumhur ulama sendiri diucapkan, bukan dalam hati, Bu. Diucapkan. Karena bismillah itu ibadah, itu ada ibadah lisan, ada ibadah hati. Setiap kita diperintahkan untuk mengucapkan, maka kita harus ucapkan. Jadi nggak ada namanya mengucapkan dalam hati, itu nggak ada. Sir itu bukan mengucapkan dalam hati, tapi sir itu adalah mengucapkan dan yang mendengar hanya dirinya sendiri. Adapun jahar, dia mengucapkan itu didengar oleh dirinya dan orang lain. Jadi harus dibedakan. Jadi nggak ada namanya mengucapkan dalam hati. Dalam makan kita disuruh baca bismillah. Dalam sholat kita lagi sendiri, zuhur, asar, kita baca Al-Fatihah, baca Subhan Rabbiyal Azim, Subhan Rabbiyal A'la. Itu bukan dalam hati. Tapi sir. Dibacanya hanya didengar oleh diri sendiri, bukan dalam hati. Hati itu tempatnya ikhlas, tempatnya khusyuk. Nah, itu tempatnya hati. Nah, kemudian makanya jumhur ulama itu menganggap bahwasanya wudu tanpa bismillah itu tetap sah. Karena landasannya tadi yang tidak ada yang sahih sama sekali. Jumhur ulama menganggap wudu tanpa bismillah itu tetap sah. Karena nggak ada satupun hadis yang sahih berkaitan tentang itu. Lalu kata Syekh, wa yaqsil kaffaihi thalathan. Setelah dia berniat mengucapkan bismillah,
Lalu kemudian kata Syekh, kata penulis, lalu dia mencuci tangannya 3 kali. Mencuci tangannya 3 kali. Tangan di sini maksudnya adalah sampai pergelangan tangan. Itu dicuci sama dia 3 kali. Dan ini adalah sebuah sunnah. Ini sebuah sunnah. Untuk dia cuci itu 3 kali. Dan kemudian berkaitan dengan salasan, dengan jumlah 3 kali, itu pun sunnah tersendiri. Adapun yang wajib itu adalah 1 kali. Bahkan yang rukun itu 1 kali. Nanti kita akan melewati mencuci tangan, kemudian wajah, kemudian kumur, kemudian sampai siku dan seterusnya. 3 kali, 3 kali, 3 kali. Nah yang 3 itu sunnah. Yang rukun itu 1. Maksudnya bukan berarti jadi 1, jangan. Orang kalau makin lebih banyak, pahalanya makin besar. Itu maksudnya. Nah, kalau dia melakukan lebih banyak, maka dia itu jadi pahalanya lebih besar. Bukan maksudnya 3, kemudian udah kita sekali aja. Jangan, bukan. Di dalam sebuah hadis disebutkan bahwasanya tawaddu'an Nabi SAW marratan. Nabi SAW itu berwudu masing-masing anggota itu 1 kali. Di dalam redaksi yang lain marrataini, 2 kali. Jadi berwudu ada yang sekali, ada yang 2 kali, ada yang 3 kali, itu semuanya diperbolehkan. Yang 1 itu rukun, lebih dari 1 itu sunnah. Dan ini juga menjadi dalil, kata para ulama, bolehnya dalam berwudu itu jumlah membersihkannya beda-beda. Jumlah membersihkannya beda-beda, boleh. Itu maksudnya apa? Wudunya tetap sah. Kita lagi ngomongin sahnya ya. Wudunya tetap sah. Kenapa? Karena pada dasarnya lebih dari 1 hukumnya sunnah. Kalau dibilang sah, hukumnya sah. Kita cuci tangannya 3 kali. Kumurnya 1 kali, wajahnya 2 kali, tangan sampai sikunya 3 kali, kaki masing-masing sekali. Itu dibilang sah. Tetapi mana yang lebih afdol? Yang lebih afdol itu yang pertama masing-masing 3. Itu paling afdol. Yang kedua, yang paling afdol adalah jumlahnya sama semua. Kalau dari awal 3, maka sampai akhir 3. Kalau dari awal 2, maka sampai akhir 2. Kalau dari awal 1, maka sampai akhir 1 semua. Karena Ibnu Abbas tadi mengatakan, Nabi SAW itu pernah berwudu marrotan, sekali. Dalam redaksi yang lain 2 kali. Berarti maksudnya apa? Jumlahnya sama dari awal sampai akhir. Maka dikatakan sekali. Itu maksudnya apa? Ini sekali, setelah itu ini sekali. Berarti jumlahnya sama. Dan ini merupakan namanya keadilan namanya. Makanya ini yang paling afdol setelah jumlahnya itu 3 semuanya, untuk dilakukan semua dengan jumlah yang sama. 3 semua, 2 semua, 1 semuanya. Kemudian summa yatamatmat wa istansyak salasan bi salasi gharafat, yaitu kemudian dia itu berkumur, lalu dia beristinsyak 3 kali dengan 3 gharafat. Gharafat itu cidukan air dengan tangan. 3 gharafat atau ghurufat. Dia menciduk dengan tangan. Air yang ada di tangan ini itu dipakai sama dia sebagian untuk kumur, sebagian untuk istinsyak. Dan istinsyak itu adalah menarik sebagian dari air ke dalam hidung. Jadi dihirup sama dia. Dihirup sebagian. Jadi sebagian dimasukin ke mulut, sebagian dimasukkan ke hidung. Itu istinsyak. Dan terkadang dalam hadis itu disebutkan juga istinsar. Jadi ada istinsyak, ada istinsar. Adapun istinsar itu adalah mengeluarkan air tersebut. Jadi setelah dihirup, habis itu dikeluarkan. Itu mengeluarkannya itu istinsar. Dan hadis yang ada lafadz istinsyaknya saja itu sudah mencakup istinsar. Jadi bukan berarti boleh kita cuma hirup aja, nggak dikeluarin lagi. Ya jangan. Nah, ya dikeluarin lagi. Itu istinsar. Jadi hadis yang cuma disebut istinsyak aja, itu sudah masuk di dalamnya istinsar. Dan kemudian juga kumur-kumur. Dan itu dilakukan semua dalam 1 cidukan
sebanyak 3 kali. Sekali diambil sama dia, kemudian dikeluarkan, kemudian diambil lagi buat kumur, kemudian istinsyak, kemudian dikeluarkan lagi. Dia lakukan itu sebanyak 3 kali semuanya. Nah, dalam sebuah hadis Nabi SAW mengatakan, asbighil wudu wa khallil bainal asabi' wa baligh fil istinsyak illa an takuna sha'ima. Nabi SAW mengatakan, sempurnakanlah wudu, kemudian wa khallil bainal asabi', dan bersihkan antara jari jemari, wa baligh fil istinsyak, dan bersungguh-sungguhlah kalian dalam istinsyak, dalam menyedot air tersebut. Illa antakuna sha'ima, kecuali kamu dalam kondisi puasa. Kecuali kamu dalam kondisi puasa. Nah, hadis ini sebagian ulama mengatakan kata-kata asbighil wudu, dan juga dalam hadis yang lain itu adalah dari perkataan si rawi, yaitu sahabat yang menyampaikan hadisnya. Di antaranya adalah Abu Hurairah. Adapun apa yang disampaikan oleh Nabi adalah lafadz yang berikutnya. Di sini diantaranya adalah wa khallil bainal asabi', dan bersihkan itu sampai ke antara jari jemari, dibersihkan. Wa baligh fil istinsyak, dan bersungguh-sungguhlah dalam istinsyak. Ya, Nabi memerintahkan kepada kita untuk istinsyak itu dilakukan secara sungguh-sungguh, memang disedot benar-benar. Illa antakuna sha'ima, kecuali kamu dalam kondisi puasa. Kecuali kamu dalam kondisi puasa. Maka dalam kondisi puasa kita tetap mengerjakan istinsyak ini, tapi tidak boleh dengan sungguh-sungguh, cukup sekedarnya aja. Dikarenakan saluran hidung itu nyambung ke saluran mulut, maka khawatir nanti airnya masuk ke dalam mulut atau masuk ke dalam tenggorokan nantinya. Dan ini juga menjadi dalil oleh para ulama bahwasanya obat yang dimasukkan lewat jalur hidung itu bisa membatalkan puasa. Karena istinsyak saja diperintahkan sama Nabi untuk jangan dilakukan dengan sungguh-sungguh kalau dia dalam kondisi puasa. Nah, obat yang dimasukkan dalam lewat hidung itu bisa membatalkan puasa. Kemudian tamatmut atau berkumur. Berkumur itu para ulama mereka berselisih. Apakah berkumur itu masuk ke dalam rukun atau masuk ke dalam sunnah? Masuk ke dalam rukun atau masuk ke dalam sunnah. Sebagian itu mengatakan bahwasanya berkumur itu hukumnya sunnah, bukan masuk ke dalam rukun. Apa dalilnya? Dalilnya adalah ayat yang menjadi inti dari perintah untuk berwudu. Allah katakan, "Idza qumtum ilas shalah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq." Kata Allah, kalau kalian itu sholat, maka cucilah wajah kalian dan tangan kalian sampai siku. Dan sampai akhir ayat itu tidak ada penyebutan tentang masalah berkumur, nggak ada. Allah langsung katakan kalau kalian mau sholat, cuci wajah kalian, tangan kalian sampai siku, sampai akhir. Nggak ada disebutkan tentang masalah berkumur. Ini menunjukkan berkumur itu sunnah, ada di hadis. Tapi sebagian ulama mengatakan, diantaranya Hambali, mereka mengatakan kumur itu termasuk rukun. Apa sebabnya? Apa dalilnya mereka? Dalilnya adalah ketika Allah mengatakan faghsilu wujuhakum, cucilah wajah kalian, maka termasuk di sini berkumur juga, karena mulut itu termasuk dalam wajah. Ala kulli hal, dari perselisihan mereka, sekali lagi kita berusaha untuk mengambil jalan yang selamat. Entah itu rukun ataupun sunnah, kalau kita lakukannya selamat, kita beres. Toh nggak susah sama sekali, maka tetap kita berusaha. Kecuali kalau memang kondisi kepepet, memang kondisi nggak ada air sama sekali, misalkan airnya terbatas, maka kalau dia memilih bahwasanya itu bukan termasuk rukun, ya nggak ada masalah untuk dia lakukan di saat itu. Kalau memang kondisi air benar-benar terbatas atau waktu benar-benar mepet misalkan, maka nggak ada masalah sama sekali. Kemudian setelah itu, penulis mengatakan, "Tsumma yaghsil wajhahu salasan."
kemudian dia mencuci wajahnya 3 kali. Dia mencuci wajahnya 3 kali. Dan ini adalah menurut jumhur ulama adalah awwalu ruknin min arkanil wudu. Ini adalah rukun yang pertama dari wudu, yaitu mencuci wajah. Karena tadi Allah katakan idza qumtum ilas shalah, kalau kalian hendak salat maka cucilah wajah kalian. Dan dari ayat ini itu juga ada penyebutan tentang masalah niat. Karena Allah mengatakan idza qumtum ilas shalah, kalau kalian itu hendak salat, nah itu niat namanya. Karena niat atau tujuan dia untuk sholat ada dalam hati. Kalau kalian hendak sholat, maka cucilah wajah kalian. Berarti dia mencuci wajahnya karena dia mau sholat. Itu menjadi niat. Itu menjadi niat. Makanya dikatakan sebagai niat itu penting sebagai sesuatu yang mempengaruhi. Nah kemudian bagi laki-laki dan mencuci wajah itu dilakukan dari manabitus syar. Manabitus syar itu dari tempat tumbuhnya rambut. Itu namanya wajah. Wajah itu dari tempat manabitus syar, dari tempat tumbuhnya rambut. Dan tumbuhnya rambut di sini maksudnya tumbuhnya rambut yang lebat dari normalnya manusia. Dia dari atas sampai kemudian ke bawahnya. Maka ini namanya wajah. Wajah kata para ulama adalah ma yatawajjahu bihin nas, yaitu anggota tubuh yang dia gunakan untuk menghadap ke orang lain. Maka ini namanya wajah. Dimulai dari manbatu syar, tempat tumbuhnya rambut, sampai kemudian seluruh wajahnya dia. Dan tadi Anda sampaikan, ini dilihat dari tumbuhnya rambut yang banyak dan dari normalnya manusia. Karena ada orang yang memang di wajahnya banyak rambutnya. Nah, terkadang di keningnya itu rambutnya udah banyak. Jadi bukan berarti dari awal tumbuhnya rambut berarti ya sudah kening setengahnya aja, enggak seperti itu. Karena dilihat juga dari banyaknya rambutnya, yang paling banyak ya di atas, ya berarti dari atasnya sini sudah masuk semuanya. Yaitu dari kebiasaan manusia. Dan termasuk bagi laki-laki adalah untuk mencuci juga janggutnya dia ketika dia membersihkan wajahnya dia. Dalam sebuah hadis disebutkan, anna Nabi SAW kana yukhallil lihyatahu. Bahwasanya Nabi SAW dahulu itu yukhallil, yaitu yukhalil itu memasukkan jari jemarinya ke dalam janggutnya beliau. Berarti memang dibersihkan. Jadi ibu-ibu punya bapak-bapak jenggotan, ketika wudu itu disuruh jari jemari itu dimasukkan ke dalam jenggotnya. Jadi dibasahin dengan air wudu juga. Kemudian Syekh mengatakan wajah yadaihi ilal mirfaqaini salasan, dan kemudian dia membersihkan tangannya sampai ke siku itu 3 kali. 3 kali. Dan ini juga termasuk rukun. Karena Allah mengatakan tadi, idza qumtum ilas shalah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq. Kalau kalian hendak salat, maka cucilah wajah kalian dan tangan kalian sampai ke siku. Sampai ke siku. Nah, tapi merasa cukup sampai di sini. Insyaallah kita akan lanjutkan di pertemuan yang berikutnya. Ya, sebelum kita tutup, kalau ada yang punya pertanyaan, ana persilakan tafadhol. Ada 2 pertanyaan, satu pertanyaan dari jemaah di sini dan satu dari masuk lewat Instagram. Assalamualaikum Ustaz, niat wudhu di kamar mandi apakah juga boleh diucapkan atau di dalam hati kamar mandi ya? Dan untuk sholat dengan gamis dan abaya sudah memakai kaos kaki apakah sudah cukup menutup? Nah, yang pertama tadi disampaikan, jumhur ulama itu mengatakan bismillah itu bukan menjadi syarat atau bahkan rukun dari wudu. Maka boleh seorang untuk tidak mengucapkan bismillah ketika dia itu hendak berwudu, apalagi dia itu wudu di kamar mandi. Nah, apalagi kemudian ketika dia di kamar mandi, ketika dia mengucapkan bismillah, maka itu adalah baitul khala, itu adalah tempat seorang untuk buang hajat. Maka hendaknya dia untuk tidak menyampaikan kata-kata bismillah di kamar mandi. Maka ini, walaupun ada perselisihan di kalangan para ulama, ana lebih memilih pendapat ini. Dikarenakan hadis berkaitan tentang keharusan membaca bismillah ketika berwudu, itu hadisnya nggak ada yang sahih. Dan kemudian menghormati lafaz Allah untuk tidak diucapkan di dalam kamar mandi itu lebih utama.
Itu lebih utama. Maka kalau wudhunya di kamar mandi tidak perlu untuk mengucapkan bismillah. Ini pendapat yang lebih ana pilih. Barakallahu fikum. Apa tadi yang kedua? Yang kedua ini mungkin gimana tema nggak tahu kan? Apa tadi ya? Gamis apa tadi? Oh yang ini, yang kedua tadi dia untuk sholat memakai gamis dan abaya, sudah memakai kaos kaki, sudah cukup. Nah, barakallahu fikum. Ketika sholat, sebenarnya pakaian wanita dalam kesehariannya di depan non mahramnya dan juga dengan ketika sholatnya itu pakaiannya sama, nggak ada bedanya. Jadi tidak ada pakaian khusus untuk sholat kemudian pakaian khusus di depan non mahram, itu sama. Apa itu pakaiannya? Yaitu yudnina alaihinna min jalabibihin, yaitu untuk dia menjulurkan jilbabnya semuanya sampai kemudian menutupi wajahnya, tidak tersisa kecuali wajahnya dan juga telapak tangannya. Maka semua itu harus terjulur. Dan terjulur di sini dalam artian yaitu tidak boleh ketat membentuk tubuh dan tidak boleh juga transparan. Termasuk dari atas sampai ke bawah semuanya. Sampai ke bawah semuanya, termasuk ke bawah mata kaki. Untuk ketutup semuanya, tidak boleh ketat, tidak boleh transparan. Makanya Nabi SAW memberikan keringanan bagi wanita untuk diperbolehkan memakai pakaian yang dia itu lebih panjang daripada kakinya sepanjang satu jengkal. Itu boleh, nyeret maksudnya bajunya. Dan kalau dia terkena kotoran, maka tanah yang berikutnya itu membersihkan kotoran yang ada dari sebelumnya. Jadi itu selalu akan membersihkan nantinya. Dan ini menunjukkan wanita itu pakaiannya memang harus menutupi semua. Memang harus menutupi semuanya. Adapun laki-laki, nah laki-laki baru kemudian pakaiannya itu celananya harus di atas mata kaki. Adapun perempuan tidak di atas mata kaki, justru di bawah mata kaki. Nah, kemudian kalau misalkan tidak nyeret tapi masih tepat, maksudnya sampai ke bawah tanah, ya itu masih bisa. Karena untuk terseret itu adalah sebuah keringanan. Itu sebuah keringanan, yaitu diperbolehkan, nggak ada masalah. Untuk sampai tidak terseret, yaitu ketutup semuanya, maka itu yang sesuai. Nah, ya. Ya ada satu lagi yang tapi ini tidak terlalu relate ya, harus saya bacakan. Assalamualaikum Ustaz, apakah pendosa itu masih diterima sholatnya? Sementara saya masih belum bisa berlepas diri dari dosa besar dan kecil karena pekerjaan saya. Ada teman yang bilang percuma sholat nggak akan diterima. Saya jadi bingung Ustaz, bagaimana sekarang? Iya. Nanti kita masuk ke tentang tata cara sholat Nabi SAW. Jangan bolos ya ntar ya. Nah, jadi nggak ada dalam rukun sholat. Kalau sholat mau diterima, itu harus bersih dari dosa. Nggak ada. Nggak ada. Cari ntar rukun sholat, nggak ada. Kalau syaratnya bersih dari dosa, nggak ada yang diterima sholat kita ntar semua. Nggak ada yang diterima. Namanya orang mau sholat, dia bersih. Bersih dari apa? Dia bersih dari najis, bersih dari hadas. Bukan berarti bersih dari dosa. Kita semua punya dosa, kita semua punya kesalahan. Kalau syaratnya harus suci dari dosa dan kesalahan, nggak ada yang sah sholat kita. Nggak ada yang sah sama sekali. Maka orang yang masih ada di dalam dosanya, masih berbuat maksiat, kewajiban yang Allah bebankan kepada dirinya, jangan ditinggalkan juga. Karena nanti dosanya dia itu bakal double nantinya. Dan wajar ketika hatinya itu merasa berat untuk beribadah, karena itulah efek buruk dari maksiat yang masih dia lakukan. Efek buruk dari maksiat itu memperberat kita untuk beribadah. Ketika ibadah itu menambahkan iman, maksiat itu menurunkan iman. Jadi dia ngadu, kalau dia nggak beribadah kepada Allah, maka keimanannya itu akan selalu turun. Makanya dia berat untuk ibadah. Kalau dia masih bisa beribadah, maka jaga terus ibadahnya. Itu salah satu cara untuk kemudian dia bisa mengalahkan maksiatnya dia. Dan ketika dia menjalankan ibadah dengan khusyuk, dengan fokus, dengan benar, apa kata Allah? Inna sholata tanha anil fahsya wal munkar.
bahwasanya sholat itu bisa menghalangi dari perbuatan keji dan juga mungkar, asalkan dijalani dengan kaifiyah, dengan tata cara yang benar, maka itu bisa menjauhkan dari maksiat nantinya, maka jangan pernah ditinggalkan. Ya. Saya yang bertanya, adakah sholat sunnah setelah sholat id? Kalau ada, bedanya apa? Sholat sunnah setelah sholat id. Habis sholat id kan khutbah. Kapan sholatnya? Ya. Kalau yang dimaksudkan adalah sholat duha, ya berarti dilakukan setelah itu. Bukan sholat ba'diyah id. Walau alam, kalau sholat ba'diyah id, Anda nggak pernah dengar sama sekali. Anda nggak pernah dengar. Tapi kalau dimaksudkan ada sholat duha setiap hari ada. Sholat duha setiap hari ada. Ya, walaupun juga ada perselisihan di kalangan para ulama, apakah sholat duha itu ada sunnahnya atau tidak. Tapi nggak ada masalah. Untuk dilakukan, sebagian mengatakan sunnah, sebagian mengatakan tidak. Bagi yang mengatakan sunnah, ya sholat duha itu setiap hari ada. Mau di hari id atau di hari yang bukan id, itu semuanya ada. Nah, tapi kalau sholat ba'diyah id, itu wallahu ta'ala alam, ana tidak pernah dengar sama sekali. Ya. Iya, silakan Bu. Iya. Selama berwudu maupun sholat nggak boleh ikat rambut, itu benar kan? Satu lagi atas kasih ya. Iya. Taib. Ini pembahasan Bu, insya Allah nanti di pertemuan berikutnya. Karena kita akan membahas tentang membersihkan kepala. Kan belum nyampe situ memang kan? Nanti insya Allah di situ. Iya Bu, silakan Bu. Salam teloh. Nah, basuh kepala lagi. Iya, Bu. Iya, betul Bu. Semua yang dua, yang satu, yang tiga, kecuali kepala. Kepala itu satu kali. Kepala itu masuk dengan telinga juga, itu satu kali. Sisanya yang lain tiga semua, yang dua semua. Jadi Anda menyebutkannya secara umum dulu, nanti ada pengecualian. Karena kita belum masuk bab kepala itu. Insya Allah nanti di pertemuan yang berikutnya. Wallahu a'lam Bu. Nanti Anda pelajari dulu. Iya. Taib. Ya. Mohon maaf ya, kita cukupkan dulu karena insya Allah ini akan dipakai untuk sholat zuhur. Banyak sesi lagi. Ya. Ada telepon. Ya. Hah? Oh ya, nggak apa-apa. Jazakallah. Baik Ustaz, cukupkan saja. Taib, naktafi bihadza, insyaallah kita lanjutkan di pertemuan yang berikutnya. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.